Halo, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya di hari Minggu kali ini? Semoga semua baik-baik saja dan sehat selalu ya. Hari ini saatnya saya untuk bercerita lagi. Oke teman-teman, sebelum kita mulai lagi untuk bercerita, jangan lupa ya untuk selalu support channel ini dengan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar ketika saya upload video baru, teman-teman mendapat notifikasinya. Terima kasih. Di video kali ini, saya ingin sharing mengenai KBBG, Kamus Besar Bahasa G. Jadi, teman-teman, untuk kali ini saya ingin menjelaskan beberapa istilah-istilah yang ada di dunia pelangi. Soalnya, seperti yang sudah-sudah ketika saya buat video, biasanya tuh banyak kan yang kirim inbox di Instagram saya, "Bang, itu apa sih? Kak, itu apa sih? Ini apa sih? Itu apa sih?" Ya, daripada saya jawab satu persatu, lebih baik oke, kita floorkan saja di sini semua. Jadi mungkin pasti subscriber di channel ini tidak semuanya orang-orang di dunia pelangi. Ada yang hetero juga. Ada juga orang yang masih belum tahu apa yang pernah saya ceritakan di video-video sebelumnya. Beberapa istilah mungkin masih jadi pertanyaan seperti itu. Sebenarnya banyak istilah-istilah KBBG, Kamus Besar Bahasa G, yang udah familiar kita dengarkan, namun kita kurang mengetahui apa arti sebenarnya. Jadi, di video kali ini, saya hanya akan bercerita mengenai istilah KBBG. Untuk cerita asmara, cerita cinta, cerita melankolis, nanti dulu ya teman-teman. Refresh dululah dengan KBBG ini. Namun, yang akan saya bahas bukan bahasa ya. Kalau bahasa, saya tidak terlalu paham dan tidak mengerti. Kalau istilah, saya mengerti. Tahu kan teman-teman bahasa yang saya maksud? Jadi, seperti ini. Biasanya tuh kan ada nih sekelompok orang dunia pelangi yang ketika mereka berkumpul, mereka berbicara memakai bahasa lain. Bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Ya, bahasa yang mereka buat kayak kata-kata alemong. Apa itu artinya? Aduh, saya nggak tahu. Lalu cus itu ayo gitu, kayak semua orang mau berangkat bilang cus kayak gitu. Ayo gitu. Lalu apa lagi ya? Itu apa? Mehong itu artinya mahal. Ya begitulah. Ya teman-teman tahulah yang lain-lainnya. Saya sih tidak suka dengan bahasa seperti itu. Pernah sih ada teman saya yang berbicara dengan bahasa seperti itu ke saya. Dan saya langsung menegur mereka. Bukan mereka sih, dia, karena satu orang ya. Saya pernah menegur dia, saya suruh pakai bahasa yang benar saja. Saya tidak tahu bahasa yang seperti itu. Dan menurutku aneh di telingaku. Dan ya, saya tidak suka berbicara seperti itu. Tapi ya mungkin ada orang yang memang suka dengan bahasa seperti itu. Kalau pribadi saya sendiri, saya sih kurang suka. Dan sulit untuk mentranslate bahasa itu. Saya tuh juga berpikir bahasa-bahasa seperti itu tuh datangnya dari mana ya? Yang pasti sudah dari dululah bahasa-bahasa seperti itu. Cuma tidak tahu siapa penciptanya. Oke, kembali ke KBBG. Jadi, buat teman-teman yang selalu bertanya-tanya ke saya istilah-istilah di dunia pelangi, saatnya nih saya jawab biar tidak ada pertanyaan lagi. Yang pertama, dalam dunia pelangi ada yang namanya role. Siapa yang tidak mengenal role? Pasti deh, teman-teman kalau kenalan sama seseorang, pasti bertanya, role kamu apa? Ya, tidak rata-rata semuanya ya.
Tapi kebanyakan pasti kalau kita contoh nih perkenalan di sosial media, kalau kita udah sama-sama tahu kalau dia itu maaf ya gay, pasti kita akan bertanya, role kamu apa? Ya meskipun itu rata-rata tidak terucap dari mulut, tapi terucap dari aplikasi chatting. Jadi jari kita yang mengucapkan. Kayak gini. Halo, selamat pagi. Halo, selamat siang. Selamat sore. Setelah itu kita chat bla 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 bla. Lalu, kamu B apa T ya? Oh, waktu dijawabnya, oh saya first. Apa sih first? Oke lah, teman-teman. Yang pertama yang saya jelaskan di sini adalah B. B itu adalah bottom atau sebutannya bot. Ini adalah role sebagai si wanitanya. Ya kalau di pasangan heteroseksual, role ini ya si cewek meskipun dia itu cowok. Dulu, bot ini dikenal sebagai cowok yang imut, manis, manja, dan ada yang agak kemayu, meskipun tidak semua bot kemayu atau melambai. Namun, seiring berjalannya waktu dan berubahnya zaman, bot sekarang mulai fitness teman-teman. Badannya udah mulai kekar, badan udah mulai six pack. Nah, kalau sudah gini, kencengin ya bautnya, jangan melambai lagi. Kan nggak lucu, nanti badannya kekar tapi melambai. Ya, maaf sih, tapi memang ada kan yang seperti itu. Karena sekarang tuh ada evolusi di mana bottom jadi kelihatan manly dan kekar, malah lebih macho dari topnya. Jadinya yang top minder dong kalau ngelihat bottomnya lebih macho dan lebih kekar. Dan sebagai seorang bot, tentu drop dong ketika ngajak ketemuan seseorang, ternyata sama-sama bot. Itu kejadian banyak loh kayak gitu. Karena bot yang satunya kelihatan manly, bot yang diajak bertemu juga kelihatan manly. Jadi ketika bertemu sama-sama zong. Kejadian seperti itu sering terjadi. Lalu yang kedua adalah role top. Ayo, siapa nih yang di channel ini yang ngaku top? Tunjukkan pesonamu. Role top ini atau biasa disebut T, ini bertindak sebagai cowok benar-benar cowok. So, kriteria T itu ya harus menguasai, penyayang, mengayomi, menjaga, manly, macho, kalau bisa six pack, layaknya cowok-cowok pada umumnya. Namun, sama dengan bot, sekarang ini ada evolusi juga. Muncul jenis top yang baru. Maaf ya, top yang melambai. Nggak tahu asalnya dari mana top yang melambai itu. Pernah kan teman-teman waktu kenalan gitu di sosial media, ngelihat postingan foto cowok, wow ini cowok macho banget, manly banget. Waktu kita ajak chattingan ngakunya top. Beruntung dong si bottom ini bisa kenal dengan top yang macho. Namun begitu ketemuan, drop. Jadinya ngelihat top yang melambai. Ya gitu, emang ada seperti itu. Dan kemunculan top yang melambai ini jadi trauma bagi bot-bot di masa kini. Karena bisa jadi topnya lebih melambai dari botnya. Lucu dong jadinya. Lalu yang ketiga adalah versatile, atau biasa disebut first, atau sebutannya lagi V. Nah, kalau si first ini bunglon banget nih teman-teman. Mereka bisa jadi top, bisa jadi bot, bisa melambai, bisa manly. Wow. Bisa ciptain panggung sendiri nih mereka. Kriteria ketiga ini bisa kapanpun berubah-berubah. Jadi gini ya teman-teman. Ketika mereka punya pasangan T, ya dia si first ini jadi B. Ketika punya pasangan B, si first ini jadi T. Jadi saya sendiri bingung loh, kalau kenalan sama orang, dia ini ngakunya first. Karena ya aneh gitu loh. Kalau menurut saya, T ya T, B ya B, tidak ada first. Tapi, realitanya ada yang first di dunia ini teman-teman.
Singkat cerita, ada nih temenku yang manly banget, dia itu first. Dan dia kalau kenalan sama orang bisa jadi T, bisa jadi B. Kalau pasangannya lebih macho, ya dia jadi B. Kalau pasangannya di bawah usianya dan sedikit, melambai, atau lebih kecil gitu orangnya, dia jadi T, teman-teman. Ya beruntung kalau yang jadi first itu manly. Kalau melambai, ya sudahlah, terserahlah mereka. Yang keempat ini teman-teman, bisexual atau biasa disebut bi. Nah, ini nih yang sulit ditebak. Karena orang bi biasanya tidak kelihatan. Contoh nih ya, gini aja deh. Kita bisa menyimpulkan dari foto kalau orang ini B atau orang ini T. Hanya menyimpulkan saja, meskipun bisa saja salah. Kalau orang bi, sulit karena ya memang tidak kelihatan sampai mereka ngaku kalau mereka bi, atau mereka pasang status kalau mereka bi. Bi ini mereka suka cewek dan suka cowok. Mereka bisa tidur dengan cewek, bisa juga tidur dengan cowok. Bisa pacaran dengan cewek, punya pacar cowok. Dan so pasti tidak ada halangan mereka untuk menikah. Karena ya mau mereka menikah dengan cewek juga tidak ada masalah. Karena di kehidupan dunia pelangi, mereka kebanyakan yang berperan jadi bi adalah top. Jarang bi itu bot. Kenapa? Masa bot sama cewek? Kan jadinya lesbiola. Ya meskipun ada seperti itu. Bi yang menikah juga ada. Maksudnya bot yang menikah ada. Itu ada. Lalu teman-teman masuk kriteria yang mana nih? Coba dong kasih di komentar teman-teman ini role-nya apa? T, B, atau first? Ya kalau berani aja sih. Kalau nggak berani ya nggak apa-apa. Karena biasanya kalau kita kenalan pun jika ditanya role, pasti balik tanya role juga. Oke teman-teman, KBBG untuk hari ini sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan lagi di next video KBBG part kedua atau part selanjutnya. So, buat teman-teman yang kemarin tanya-tanya sudah terjawab kan? T itu apa? B itu apa? V itu apa? Bukan rumus matematika ya teman-teman. Bukan tinggi, bukan berat, bukan volume. Oke, selamat beraktivitas di hari Minggu ini. Awali hari Minggu ini dengan kegiatan yang positif. Semoga semua dilancarkan aktivitasnya dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Sekali lagi, hindari tempat-tempat keramaian. Kalau bisa, tetap berada di rumah saja sampai keadaan di kota teman-teman membaik. Don't forget to be strong, be positive person, keep healthy every day. See you on the next video. Bye-bye!